Kesuburan di sekitar lereng Gunung Patuha memberikan dampak terhadap komoditi teh dan kina di Ciwidey. Hasil dari letusan gunung ini membuat para pengusaha Belanda berlomba-lomba membangun perkebunan baik skala kecil atau skala besar. Seperti yang saya akan telusuri kali ini adalah sebuah perkebunan yang masih terjaga keasliannya dari zaman Belanda. Inilah sepenggal cerita dari miniatur pedesaan di Eropa, yaitu perkebunan teh Sinumbra. Jejak Siborik sekarang akan menelusuri sebuah perkebunan teh yang sangat eksotis di selatan Ciwidey, yaitu perkebunan Sinumbra. Perkebunan ini terbilang terlupakan oleh penikmat alam dan pencinta sejarah. Padahal disinilah Belanda membangun perkebunan yang sangat mirip dengan pedesaan-pedesaan di Eropa. Dari mulai tata letak perkebunan sampai perumahan para pejabat Belanda kala itu. Beruntung sekali hari ini cuaca cukup cerah, padahal seminggu ini Bandung Raya diguyur hujan terus-menerus. Yang dikhawatirkan akibat dari curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan banjir dan longsor. Alam tidak akan pernah marah kalau kita menjaganya. Efek dari banjir yang terjadi diakibatkan gundulnya hutan-hutan yang berada di daerah resapan Bandung Raya. Baik, kita akan flashback ke belakang. Kenapa di lereng Gunung Jawa Barat Belanda banyak menanam tanaman teh berjenis Asamika atau Camellia? Jawabannya adalah mengurangi dampak lingkungan. Di mana ada kebun teh, di sana tidak akan terjadi longsor atau banjir bandang. Karena tanaman teh merupakan jenis tanaman keras yang bisa menyerap air lebih banyak. Selain itu, teh juga menghasilkan nilai ekonomis jangka panjang dengan pucuk yang bisa diproduksi secara berkesinambungan. Nah, manfaat tanaman teh sebetulnya sangat banyak ya. Selain bisa dikonsumsi, tanaman teh juga berfungsi sebagai resapan air dikala hujan turun terus-menerus. Seperti teh yang berada di Sinumbra, walaupun berada di kontur tanah yang bebatuan, teh bisa tumbuh subur di area ini yang mengakibatkan keberlimpahan air sangat terjaga. Pada saat pembentukan pabrik Sinumbra ya, undernaming Sinumbra ini dibangun, kemudian berdatangan para pegawai yang datang khususnya dari Cianjur Selatan, kemudian dari daerah Garut. Para pejabat-pejabat Belanda mendirikan sebuah bedeng atau perumahan khusus untuk para pemetik teh zaman itu ya. Dan bisa kita lihat di belakang saya ini adalah sebuah bedeng atau contoh dari perumahan para karyawan pemetik teh. Sepertinya area Sinumbra ini masih mempertahankan ciri khas bangunan-bangunan atau rumah-rumah zaman dulu ya, dengan bambu kepangnya juga. Ini yang dinamakan dengan jamban. Jamban ini adalah toilet dan kamar mandi umum yang biasa digunakan oleh para karyawan, dari mulai anak-anak kemudian ya orang tua semua di sini. Ini masih ada sampai sekarang. Kemudian ini bagian dari aliran airnya dulu sebelum pakai selang. Jadi dulu dihasilkan dari atas atau hasil sadapan saringan yang dikhususkan untuk PLTA. Bekas hasil dari PLTA-nya dialirkan ke sini dan dipakai untuk keperluan mandi ataupun air minum. Dan dulu tentunya masih bersih ya teman-teman airnya. Setelah Rancasuni yang lebih dulu berdiri dan sukses memproduksi teh hitam, pengusaha Belanda mulai mengikuti jejak keberhasilan Rancasuni. Diawali dengan pembukaan lahan perkebunan dari mulai Sukahati, Sperata, sampai Ranca Bali.
Para pekerja pun didatangkan langsung dari Cianjur dan Garut. Sebelum pabrik berdiri, sebetulnya perumahan pekerjalah yang pertama dibangun. Tidak ada catatan yang jelas kapan berdirinya perkebunan ini, tetapi melihat dari jejak pembukaan lahan di sini, perkebunan Sinumra dibangun berkisar antara 1919 sampai 1923 dengan nama Ondernaming Sperata and Sinumra di bawah firma NP Kultur Maskapai Telaga Patenggang Gravenhage. Firma ini dimiliki oleh penguasa perkebunan di Hindia Belanda yang sangat luas, siapa lagi kalau bukan Tiedeman dan Van Kram. Ada 2 klasifikasi perkebunan Ondernaming Sperata and Sinumra. Untuk wilayah Ranca Bali ditanami kina, sedangkan Sperata dan Sinumra ditanami teh. Tetapi untuk kina di daerah ini nyaris sudah tidak ada, hanya ada beberapa pohon saja, itu pun ada di cagar alam Telaga Patenggang. Buat teman-teman yang penasaran, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Keberhasilan perkebunan ini bisa dirasakan antara tahun 1923 sampai 1940. Bisa dirasakan lewat arsitektur perumahan-perumahan bergaya Eropa yang mewah, dengan tata letak yang khas, dikelilingi perkebunan teh, irigasi yang tertata rapi, sampai di tengahnya terdapat danau buatan. Bahkan arsitek kenamaan Hindia Belanda bernama Gemelik Meiling ikut serta merancang pembangunan di sini. Wah, saya bisa membayangkan betapa indahnya perkebunan ini waktu dulu. Saya yakin kalau dikelola dengan baik, perkebunan ini bisa menjadi destinasi wisata yang paling dikagumi. Dengan catatan tidak merubah arsitektur aslinya, supaya Sinumra terkenal dengan miniatur pedesaan Eropanya. Pak Haji, saya tertarik rumah ini Pak. Ini dulunya adalah rumah administratur yang Bapak ketahui. Apakah ini adalah kantor besar? Ya pas masuk saya mah, setahu saya mah itu kantor induk Pak. Oh, kantor induk. Kalau rumah manajer yang sebelah sana Pak. Oh, rumah manajer yang di sana. Iya. Jadi ini kantor induk. Iya. Nah, sekarang saya pengen lihat danau yang dibuat atau yang dibendung oleh Belanda waktu itu di samping rumah Sindertechnik Pak. Yang mana? Yang ini Pak. Oke. Nah ini teman-teman, indahnya perkebunan Sinumra itu ada danau buatan yang dibendung oleh Belanda waktu itu, dan di pinggir-pinggirnya tuh ada rumah-rumah khas Indis Eropa yang bergaya khas banget ya. Mana Pak? Ya, yang ini. Oh ini dulu adalah danau yang indah Pak ya. Ya. Sekarang sudah BBWS Citarum. Oke. Nah Pak, kalau di catatan Belanda di sini memiliki kurang lebih 4 rumah bergaya Eropa nih. Salah satunya yang paling ikonik di ujung yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu di mana? Ya. Ada Pak, yang di itu tuh yang sebelah sana namanya Renggandis. Oh, di sana Renggandis. Ya. Tapi masih berdiri Pak? Masih berdiri, cuman bangunnya udah rusak. Oh, bangunannya sudah rusak ya. Oke. Nah, sekarang saya pengen lihat jejak pembangkit listrik tenaga airnya Pak. Yang dulu. Yang dulu. Kalau atau pipanya yang pipanya dulu masih ada di sebelah sana, Pak. Oh, masih ada di sebelah sana sebelah ya. Sana. Oke. Nah, nanti kita akan ke sana melihat jejak PLTA ya. Iya. Dan ini merinding banget setelah saya berkeliling ke perkebunan-perkebunan, teman-teman. Hanya di Sinumra lah yang masih mempertahankan arsitektur lama ya, termasuk ini adalah bekas Hofstadter atau Sinder teknik zaman Belanda dengan gaya khasnya ya. Ada garasi, kemudian cerobong asap untuk perapian, karena dulu di sini suhunya berkisar antara
15 sampai 23 derajat ya. Jadi ada kemungkinan dingin banget, dan perapian ini wajib harus ada. Lihat arsitekturnya teman-teman, waduh keren banget, bergaya Eropa. Kemudian itu juga, nah ini menarik juga, ada halaman belakang. Tentunya dari dapur bisa, dari luar bisa, kita naik menuju halaman belakang yang nanti akan terlihat danaunya. Nah ini danau kecil ya teman-teman. Oh, ini halaman belakangnya. Wow, keren. Kemudian itu juga ya. Nah, rumah itu saya temukan di daerah Perkebunan Sedap. Ada beberapa rumah yang berjenis seperti itu, di mana dindingnya terbuat dari kayu. Kemudian itu juga, wow keren. Ciri khas dari Perkebunan Sinumbra yang banyak sekali jembatan air ya. Ini salah satu jembatan air yang dibangun waktu perkebunan ini berdiri. Tuh, ini jembatan air. Nanti di depan ketemu lagi nih jembatan airnya. Jembatan air ini akan dialirkan ke amplasement atau ke rumah bedeng dan ke pabrik. Nanti ada jembatan air yang di sana itu dihubungkan melalui pipa PLTA. Ada kemungkinan PLTA-nya di sana. Nah teman-teman, di wilayah amplasement para pejabat Belanda, saya temukan beberapa bangunan-bangunan klasik yang cukup banyak ya, yang terpisah-pisah. Jadi memang orang Belanda itu sangat suka sekali menyepi atau jauh dari jangkauan para pegawai perkebunan teh. Ini ciri khas juga dengan terasnya ya, karena terasnya itu ada yang tegak lurus dan kemudian ada yang melingkar. Biasanya kalau yang tegak lurus ini biasanya adalah mandor besar atau sinder. Tapi untuk yang melingkar biasanya pejabat-pejabat tinggi, administratur atau wakil kepala administratur. Nah, ini salah satu rumah. Dan kemudian kita beranjak tidak jauh dari rumah ini, kita akan menemukan rumah lagi yang dimana ini menarik, garasinya ada di bawah teman-teman. Dan saya rasa sih bangunan-bangunan zaman Belanda yang berada di Sinumbra ini sudah modern ya, karena terlihat dari pondasinya, kemudian atapnya. Jadi ada kemungkinan di bangunan ini dibangun tahun 1925-an. Nah, ini garasinya teman-teman. Keren banget tuh. Wow. Kemudian ini tangga yang khas ke atas. Tuh. Kita coba lihat di bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya. Oh, ini bagian belakang, teman-teman. Yang tentunya dulu ini lebih asri ya, tidak tertutup ilalang. Kemudian ada tandon air. Jadi bisa dibayangkan bagaimana suasana zaman dulu di sini, begitu nyaman, begitu hening, begitu segar, sejuk ya. Nah, ini satu lagi nih teman-teman. Ini ada kemungkinan rumah sinder juga dulunya. Ini keren juga ya. Ini terbuat, ini menarik nih. Ini terbuat dari kina. Nah, ini kina ya, yang kita temukan di rumah pengabdi setan di Pangalengan.
Karena dulu setelah dikelupas kulitnya, banyak batang-batang kina yang tidak terpakai. Akhirnya dijadikan dinding rumah. Dan tercatat bahwa kina terbesar di Ciwidey berada di Patenggang dan Rancabolang. Keren. Itu bisa ngeliat gunung, kemudian kolam atau danau. Wow. Kalau saya lihat, nampaknya si lantainya masih menggunakan papan ya teman-teman, yang tertutup sama karpet hijau. Dan ini masih otentik, masih asli. Bapak asli orang dia ya? Asli orang dia. Asli. Jantan, Lahir 7 hiji. Oh, tahun 7 hiji. Berarti kakek buyut sudah di sini dari dulu. Udah. Dari zaman Belanda ya. Malah kakek saya itu Petra Mbak kan udah meninggal. Petra udah meninggal. Termasuk Pamex masih di sini ya, Iya. Pamex Kakek saya Salhateru. kakek saya ikut berjuang itu gua dulu. Ikut berjuang ya. Dan ini terkenal dikuasai oleh tentara Belanda waktu 1948 Pak. Keren banget nih aliran air. Rapih. Nah ini teman-teman kita masuk ke ondernaming. Jadi disinilah tulisan ondernaming Sinumbra ya. Cuman sudah tidak ada ondernaming Sinumbra. Nah baru memasuki wilayah ondernamingnya. Wow. Ini Kang, bekas PLTA ya, pipa pesatnya. Nah, ini yang saya tadi bilang bahwa PLTA dengan daya yang besar di kawasan, terutama kawasan Sinumbra, yaitu Sukahati, kemudian Spirata, Rancasuni. Ini lihat pipa pesatnya lumayan besar. Berarti menandakan dayanya cukup besar juga. Nah, sekarang saya pengen lihat bekas PLTA-nya. Kalau ini saya rasa ini baru ya. Ini adalah depot solar. Penyimpanan solar. Ya. Nah, Pak Eci itu kan pipa pesatnya. Ya. Sekarang kalau turbinnya di mana Pak? Turbinnya di bawah. Di bawah. Iya, di bawah. Oke. Ya. Yuk. Nah, ini, Pak. Bagus. Ini zaman dulu. Wah ini nih. Keren. Ini bisa dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan atau untuk menjalankan mesin penggilingan ya, mesin diesel. Cuman kalau dilihat mesin tabung-tabung ini, kalau dilihat ya, ada kemungkinan dipergunakan pasca kemerdekaan. Wow, teman-teman, ini pabriknya juga bahkan tidak dirubah sama sekali, masih mempertahankan bangunan lama ya. Keren banget dengan exhaust fan-nya tuh yang mengeluarkan aroma teh yang harum. Nah, kita masuk ke ruang diesel. Nah, ini adalah ini diesel Pak ya? Ruang diesel. Nah ini diesel nih. AVK. Ini buatan, kalau nggak salah buatan Jerman. Oh. Dieselnya aja teman-teman ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dipastikan warga atau pegawai perkebunan Sinumbra tidak kekurangan listrik zaman itu. Tapi sekarang udah PLN Pak ya? Wah ini ternyata ya turbinnya. Ini turbin dimana airnya tuh memutar menggerakkan turbin, dan ini adalah generatornya dengan skala mungkin ada kemungkinan, kalau dilihat ini ada kemungkinan 700 kV, 700 sampai 800 kV. Dan ini pipa pesatnya teman-teman, bisa dilihat. Palek ya, ini dulu palek. Oh ini pipa pesatnya, ini palek.
untuk membuka atau mengatur debit air dari atas. Wow. Pak, ini mah jangan sampai hilang, Pak. Inilah kemandirian perkebunan Sinumbra ya. Bahkan listrik, kemudian air tidak kekurangan. Dulu panel PLTA juga di sini, cuman setelah ada pembangkit listrik tenaga diesel, ini menjadi panel diesel. Ada kemungkinan ini besar banget, dayanya dijalankan 6 tenaga diesel. Itu indikatornya ya, kemudian hertznya, frekuensi. Kang, dulu kalau jemuran nggak kering biasanya dibawa ke sini ya? Iya, biasanya dijemur di sini. Dijemur ya? Ya dijemur di sini. Apalagi musim penghujan Iya. banyak warga-warga yang ngejemur pakaian tuh di sana. Di sana. Nah ini teman-teman adalah gudang pengepakan pada saat nanti dikirim ke Pelabuhan Batavia, dan ini masih difungsikan seperti zaman dulu. Itu jenis-jenis tehnya yang nanti akan diekspor. Perkebunan Nusantara Regional 2. Dan ngomong-ngomong, pabrik ini masih aktif ya. Kata si Bapak, ini bisa menghasilkan 30 ton. Ini nampak depan dari perkebunan Sinumbra, teman-teman. Yang ciri khasnya itu di foto Belanda ada batu yang menghalangi. Sebetulnya Sinumbra ini adalah bekas aliran lahar dari Gunung Patuha dulu. Jadi wajar area perkebunan Sinumbra ini banyak batu-batu andesit seperti ini, batu-batu bekas letusan gunung berapi. Nah ini nampak depan dari pabrik Sinumbra. Wow teman-teman, ini keren banget teman-teman. Ini rumah besar atau gedung besar. Jadi saya nampak bingung nih teman-teman, apakah rumah administrator itu yang tadi di atas atau yang ini di bawah. Nih soalnya sama-sama besar juga ya. Termasuk ada tiang fasad. Tiang fasadnya ada beberapa, 1, 2 tuh. Ini original. Bahkan sana juga ada tuh. Saya yakin ini dulu sangat asri. Kemudian ada kolam ikan. Ah, bener itu kolam ikannya. Dan ini halaman luar di mana banyak bunga-bunga yang didatangkan dari Belanda ya. Wow. Nah, ini bagian pinggir merupakan kamar yang terhubung ke teras luar ya. Jadi keluarga administrator itu setiap anak itu punya kamarnya sendiri, dimana nanti pagi-pagi dibuka, kemudian mereka minum teh. Ini kamar mandi ya, dan biasanya ada kamar mandi dipakai untuk semua, dan ada kamar mandi yang khusus untuk juragan. Nah, ini masih asli tuh tangga-tangga ini. Dan dulu ini merupakan rumah panggung. Ini kalau ditelisik lagi, apakah ini punya bunker atau tidak ya? Biasanya kalau perkebunan besar itu di bawahnya ada bunker. Fungsinya untuk penyimpanan uang pada saat gajian untuk para buruh atau pegawai pabrik dan pemetik teh. Ini teman-teman kamar luar yang biasa digunakan oleh supir, pembantu, dan tukang kebun. Ini masih asli ya. Keberlimpahan air, saking berlimpah dibiarin. Kalau di kota ini udah bayar.
Kemudian ada cerobong asap juga. Nah ini teman-teman, ciri khas rumah administrator zaman dulu. Sebelum masuk ke area perumahan, ini di pinggir-pinggir itu biasanya ditanami pohon cemara ya. Dan ini masih ada pohon cemaranya. Halamannya luas sampai ke sana. Jadi Sinyo dan Noni itu berlari dan bermain di sini. Nah ini rumah asli dulu, merupakan rumahnya employee atau EP, wakil kepala administrator atau wakil administrator. Ini orang Belanda juga yang nempatin ya. Nah ini jadi gedung Dayang Sumbi. Ini khas, ada tangga yang langsung ke teras luar. Ya mangga Pak. Setiap penelusuran jejak perkebunan masa kolonial Belanda, perkebunan inilah yang masih mempertahankan arsitektur lama dari mulai amplasemen, pabrik, bahkan tata kelola air yang sangat rapi. Seperti aliran air yang jarang sekali saya temukan, di mana aliran airnya tidak menggunakan jembatan, melainkan mengalir dari atas ke bawah, melintasi jalan utama, dan kembali lagi ke atas. Wow, luar biasa. Aliran air seperti ini jarang saya temukan, hanya ada di Banjarcahyana, Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, inilah sebuah bukti bahwa negara Belanda sangat ahli dalam mengelola air. Kadang-kadang dalam hati alangkah baiknya kalau Belanda bisa bekerja sama dengan pemerintah kita dalam mengelola Sungai Citarum. Nampaknya akan lebih baik ya. Nah teman-teman, ini adalah warisan dari Belanda ya, jejak keahlian orang Belanda dalam mengatur air, yaitu adanya irigasi atau aliran air yang dari atas ke bawah kemudian naik lagi ke atas. Jadi ini adalah jalan, airnya ada di bawah. Padahal aliran airnya ada di atas, kemudian bisa ke bawah, dari ke bawah naik lagi ke sana. Nah ini aliran ini bisa dilihat adanya di Banjarcahyana, Banjarnegara ya. Dan di Jawa Barat juga bisa kita temukan hanya satu, yaitu di perkebunan Sinumbra. Dan aliran ini yang akan mengaliri turbin PLTA Sinumbra. Nah ini teman-teman aliran airnya ya. Jadi aliran airnya dari sana kemudian mengalir, ditampung sama ini, kemudian masuk ke dalam, tembus lagi di sana. Nah, airnya sudah menjadi bersih karena sampah-sampah disaring di sini. Inilah kehebatan orang Belanda dalam mengatur air ya, yang masih bisa kita rasakan di area perkebunan Sinumbra. Jejak masa lalu yang berada di area perkebunan Sinumbra merupakan contoh dari kejayaan komoditi teh di Bandung Selatan. Kejayaan ini masih bisa kita rasakan dalam bentuk artefak yang masih berdiri kokoh. Selain bangunan, area kebun tehnya juga masih tertata rapi walaupun sebagian sudah dialih fungsikan menjadi perkebunan stroberi. Alangkah baiknya bangunan asli seperti ini dipelihara dan ditata kembali seperti dulu, daripada kita membangun bangunan baru yang menyerupai desa-desa di Eropa tetapi tidak otentik. Saya berharap perkebunan ini menjadi miniatur kejayaan komoditi teh zaman Belanda di Indonesia. Bagaimana suasana dan lingkungannya mirip sekali dengan wilayah provinsi Overijssel di Belanda Utara. Dari sini kita akan tahu bahwa masa lalu bukan saja untuk dikenang, tetapi dari masa lalu kita akan paham seperti apa tanah air kita. Itulah kenapa negara-negara di Eropa menjaga sekali bangunan-bangunan bersejarah. Jejak Siborik melaporkan dari perkebunan Sinumbra, Ciwidey,
Bandung Selatan.